Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovandi Putra Nurrahma dengan NIM 2504010100044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis Entity Relationship Diagram atau ERD pada sistem penjualan dan persediaan barang sebagai tugas mata kuliah Sistem Basis Data. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan Entity, Relationship, Kardinalitas, Primary Key, Foreign Key, serta alur proses bisnis yang terdapat pada ERD tersebut. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu kita memahami apa itu Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data, mulai dari entitas, atribut, hubungan antar entitas, hingga kardinalitas hubungan. Dengan menggunakan ERD, proses perancangan database menjadi lebih mudah dipahami karena seluruh alur data divisualisasikan sebelum database benar-benar dibuat. Tujuan utama ERD adalah membantu pengembang dalam menyusun struktur database yang terorganisir, mengurangi redundansi data, dan memastikan hubungan antar data dapat berjalan dengan baik. Pada ERD ini terdapat 6 entiti utama. Entiti pertama adalah supplier, yaitu pihak yang menyediakan bahan baku kepada perusahaan. Entiti kedua adalah shipment, yang berfungsi mencatat transaksi penerimaan barang dari supplier. Entiti ketiga adalah item, yaitu data mengenai komponen atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Entiti keempat adalah product, yaitu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Entiti kelima adalah customer, yaitu pelanggan atau perusahaan yang melakukan pemesanan produk. Dan yang terakhir adalah order, yaitu data transaksi penjualan atau pemesanan yang dilakukan oleh customer. Keenam entiti tersebut saling berhubungan membentuk proses bisnis perusahaan dari pembelian bahan baku hingga penjualan produk. Selanjutnya, kita membahas relationship atau hubungan antar entiti. Relationship pertama adalah sense, yang menunjukkan bahwa supplier mengirimkan shipment kepada perusahaan. Relationship kedua adalah supplies, yang berarti supplier menyediakan berbagai jenis item atau bahan baku. Relationship ketiga adalah includes, yang menunjukkan bahwa setiap shipment berisi sejumlah item. Relationship keempat adalah used in, yaitu item digunakan sebagai bahan untuk membuat produk. Relationship kelima adalah requests, yang menunjukkan bahwa order berisi produk yang diminta oleh customer. Dan relationship terakhir adalah submits, yang berarti customer membuat atau mengirimkan order kepada perusahaan. Jika dilihat secara keseluruhan, relationship tersebut membentuk alur proses bisnis mulai dari supplier hingga customer. Berikutnya adalah analisis kardinalitas relationship. Hubungan antara supplier dan shipment merupakan hubungan one-to-many, artinya satu supplier dapat melakukan banyak pengiriman, sedangkan satu shipment hanya berasal dari satu supplier. Hubungan supplier dengan item juga merupakan one-to-many, karena satu supplier dapat menyediakan banyak jenis item. Hubungan shipment dengan item merupakan many-to-many, karena satu shipment dapat berisi banyak item, dan satu item dapat muncul pada beberapa shipment. Hubungan item dengan produk juga termasuk many-to-many, karena satu produk terdiri dari beberapa item, dan satu item dapat digunakan pada beberapa produk. Hubungan customer dengan order merupakan one-to-many, karena satu customer dapat melakukan banyak order. Sedangkan hubungan produk dengan order merupakan many-to-many, karena satu order dapat berisi banyak produk, dan satu produk dapat muncul pada banyak order. Pada implementasi database relasional, hubungan many-to-many biasanya diselesaikan menggunakan tabel penghubung atau junction table. Pada implementasi database, setiap entity harus memiliki primary key sebagai identitas unik. Supplier menggunakan supplier ID, shipment menggunakan shipment ID, item menggunakan item ID, product menggunakan product ID, customer menggunakan customer ID, dan order menggunakan order ID. Selain primary key, terdapat foreign key yang digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Sebagai contoh, tabel shipment memiliki supplier ID sebagai foreign key. Tabel order memiliki customer ID sebagai foreign key. Sedangkan hubungan many-to-many diimplementasikan melalui tabel penghubung seperti shipment detail, product item, dan order detail. Dengan adanya primary key dan foreign key, integritas data dapat terjaga dan hubungan antar tabel menjadi lebih konsisten. Jika dilihat dari proses bisnisnya, alur sistem dimulai dari supplier yang mengirimkan bahan baku melalui transaksi shipment. Shipment tersebut berisi berbagai item atau bahan baku. Selanjutnya, item digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Setelah produk tersedia, customer melakukan pemesanan melalui order. Dengan demikian, seluruh proses bisnis telah tergambar secara jelas pada ERD mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses penjualan kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa ERD mampu memberikan gambaran lengkap mengenai hubungan antar data dalam suatu sistem informasi. Sebagai kesimpulan,
IRD pada sistem ini terdiri dari 6 entity utama dengan 6 relationship yang saling terhubung. Hubungan yang digunakan meliputi one-to-one, one-to-many, dan many-to-many, sesuai dengan kebutuhan proses bisnis. Primary key digunakan sebagai identitas unik setiap entity, sedangkan foreign key berfungsi menghubungkan antar tabel. Dengan adanya perancangan IRD yang baik, proses implementasi database menjadi lebih terstruktur, mengurangi redundansi data, serta memudahkan pengelolaan informasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak garis miring, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.